Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Jumat malam Sabtu, yang mana pada kesempatan petang ini pada hakikatnya adalah utlah hari Jumat, namun dikarenakan kemarin kita tidak mengajar, maka saya merasa kekurangan dan mohon maaf kepada Ustadz Adi, yang mana mereka datang ke sini untuk berziarah, malah kita meninggalkannya ke rumah sakit. Jadi kami katakan al-afu ala taksir. Seharusnya tinggal di sini dengan tentram, malah ditinggal ke rumah sakit, dan di sini malah sibuk mengajar dari pelajaran-pelajaran yang ada. Maka jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum untuk Ustadz Adi. Maka sekarang meskipun kita hari Jumat libur, namun kama qala Syekhuna Muqbil, iduna darsuna, bahwa id kita adalah hari kebahagiaan kita justru dengan belajar. Maka kita menjadikan hari Jumat ini hari belajar. Dan pelajaran kita masuki kepada talqin dari qiraah surat yang baru, surat At-Takwir dari juz 30, yang mana di surat At-Takwir yang akan kami berikan dari talqin dan ilmi tajwid dan ilmi qiraah adalah qiraah dari Warsh an-Nafi'. Maka qiraah Warsh an-Nafi', qiraah yang di zaman now masih eksis, ada di belahan dunia Afrika. Maka mereka anak-anak kecil seperti anak-anak kecil kita menghafal dengan qiraah Warsh. Di mana itu? Di Aljazair, di Tunis, di Maghrib ataupun Maroko, dan di sebagian dari negeri Mesir dan di Libya. Maka mereka membaca Al-Quran dengan qiraah Warsh. Tidak mereka menghafal dari qiraah Hafs an Asim yang kalian baca. Dan qiraah Warsh keutamaannya, dulu Imam Malik sholat dohirnya di belakang dari Nafi', yang merupakan imam dari qiraah Warsh an-Nafi', yang mana Imam Nafi' membaca dengan qiraah yang kita pelajari sekarang ini, dan diambil oleh dua muridnya. Yang pertama Warsh dari Mesir, dan juga murid yang kedua Qalun. Maka ada dua murid, Qalun dan Warsh, semuanya meriwayatkan dari Nafi'. Dan yang paling masyhur dari periwayatan Nafi' adalah dari Warsh an-Nafi' yang akan kita pelajari. Dan untuk surat At-Takwir ini, maka dia adalah surat yang tidak begitu pendek dan tidak begitu panjang seperti tiga surat yang telah kita lewati. Dan di surat At-Takwir ini mungkin kita akan berfokus kepada qiraah Warsh an-Nafi' terlebih dahulu, karena di sini banyak dari usul dan qawaid dari qiraah Warsh. Maka sebelum itu mari kita mendengarkan dari penjelasan qiraah surat At-Takwir dari Warsh an-Nafi'. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat. Mungkin kita cukupkan sementara sampai ayat ke-12. Maka di ayat yang pertama dari ilmi tajwid serta ilmi qiraah, usul dari qiraah Wars an-Nafi', maka idza syamsu kuwirat. Maka di ayat yang pertama ini dari segi ilmi qiraah, kalimat kuwirat berkesendirian qiraah Wars an-Nafi' dengan tarqiq ar-ra. Maka dibaca kuwirat rat. Maka ini dinamakan dengan tarqiq ar-ra. Lalu bagaimana qiraah yang lainnya yakni jumhur? Maka jumhur bitafkhim ra, ditafkhimkan ra, dibaca kuwirat. Lalu siapa mereka jumhur? Semua 9 qurra selain Wars an-Nafi'. Maka di sini masuk kepada Abdullah bin Katsir al-Makki dan juga Abu Amr al-Basri dan juga Ibnu Amir ad-Dimashqi dan juga Asim Ibnu Abi Nujud atau Asim Ibnu Bahdalah yang qiraatnya antum hafal, dan juga Hamzah az-Zayyad al-Kufi dan juga Al-Kisai al-Kufi dan juga Abu Ja'far al-Madani dan juga Ya'qub al-Hadrami al-Kufi dan juga Khalaf al-Ashir al-Kufi. Maka semua 9 membaca dengan kuwirat bitafkhim ra, kuwirat. Adapun Wars an-Nafi' berkesendirian dengan kuwirat. Maka ini di ayat yang pertama dari segi ilmil qiraah. Lalu jika ditanya kenapa Wars berkesendirian, karena memang usul dari qiraah Wars di sini ra meskipun dalam keadaan fathah maka tidak dibaca tafkhim selama melihat kepada harokat sebelumnya. Maka jika sebelumnya kasroh maka dibaca dalam keadaan tarqiq ra, kuwirat. Adapun jumhur secara mutlak melihat kepada ra yang maftuhah, ra maka mufakhamah, kuwirat. Adapun Wars melihat fathah ini sebelumnya apa? Kasrah, berarti tarqiq, kuwirat. Maka ini dari usul yang pertama dari qiraah Wars an-Nafi' dari ayat yang pertama. Adapun dari segi ilmu tajwid, idza syamsu, maka sya di sini musyaddadah dan makhraj sya shi shu ash. Di mana makhraj sya perlu diperhatikan karena di sini ada sya
kemudian bertemu dengan mim dan sa, maka jangan disamakan, dibaca idza syamsu, syamsu, tidak, sya dengan su, dan tidak juga dibaca idza samsu, seperti orang Indonesia kebanyakan memanggil nama anaknya, misalnya dinamakan Syamsu, dipanggil ya Samsu, maka sya-nya hilang. Maka di sini perhatikan dua makhraj yang berdekatan, sya, sa. Namun pada hakikatnya dua makhraj ini berbeda jauh. Sya adalah wastul lisan dengan al-hanak al-a'la. Di sini tengah dari lisan. Ayo rasakan sya shi shu ash, sya shi shu ash. Maka sya dia dalam keadaan wastul lisan. Adapun sin sa si su as, maka dia atraf al-lisan. Maka dua makhraj yang berbeda. Maka di sini kenapa kita tambih, agar di saat kita asyamsu, maka sya wastul lisan, sin adalah dia torful lisan, maka terjadi perbedaan. Kemudian tambih juga di sini idash. Tapi bukankah di sini ida fi'lun afwan, ida adalah matabi'i? Jawabnya na'am. What is wrong? Apa yang salah? Kenapa dibaca idas, tidak ida harokatan? Kita katakan karena ada udzur. Apa udzurnya? Iltaqa baina sakinain. Apa sakinain di sini? Al, alif dan lam. Maka ida yang matabi'i, alif sakinah sebelumnya fathah pada dha, ida bertemu dengan al, jadi dha ditambah al. Jadi gimana bacanya? Idal, idal. Maka dikarenakan oleh sebab itu madnya di cancel, maka tidak diaktifkan. Jadi bagaimana membacanya? Dibaca dengan tanpa harokatain dan langsung masuk kepada sya asyamsiyah, dan dinamakan alif lam asyamsiyah. Contohnya karena ini surat asyamsu dibaca ash, tidak al syamsu. Adapun al-qamariyah dimisalkan karena surat al-qamar, maka al-qamar asyamsu. Al-qamar dibaca alnya, asyamsu ditasdidkan sya, alif lamnya diihmalkan. Ihmal maknanya tidak dianggap. Maka di sini ida masuk langsung kepada sya karena alif lam yang diihmalkan dinamakan asyamsiyah. Maka alif lam asyamsiyah langsung masuk kepada harf yang setelah alif lam. Maka di sini ditasdidkan sya. Idash. Maka karena sya musyaddadah, dan perlu diperhatikan juga bagaimana cara mengetahui makharijul huruf dengan baik dan benar. Pertama, disukunkan. Contohnya sya, sya, shi, shu, ash. Di situ kita mengetahui dari mana makhraj sya. Kedua adalah ditasdidkan. Sya, shi, shu, ash. Maka keduanya imma disukun dan imma ditasdid. Disitulah mengetahui makharijul huruf. Maka di sini di saat sya ditasdidkan, kita mengetahui di mana letak dari makharijul huruf. Idash, idash. Maka alif lam di sini syamsiyah karena ini, dan dinamakan dikarenakan surat ini. Dan perhatikan perkara yang setelahnya, idzasyam. Maka mim di sini mim as-sakinah. Dan sifat mim barakallahu fikum dia dalam keadaan jahl. Apa makna jahl? Huwa muni ajarayan an-nafs inda nut.
Di saat disukunkan, dinatakkan, dia itu tidak boleh keluar nafas. Maka sifat jahar mempunyai lawan. Apa lawannya? Sifat al-hams. Dan sifat al-hams adalah sifat yang lemah, dan maknanya jaroyan an-nafas inda nutq bil huruf lidhafil i'timad. Apa alasannya? Karena dhaifnya bertekan kepada huruf-huruf hams ini. Maka bagaimana cara kita mengetahui sifatul jahr dan sifat al-hams? Dengan masuk kepada contradiction dengan lawan-lawannya. Seperti kita bisa mengetahui gelap dengan adanya terang. Habis terang, terbitlah gelap. Atau kebalik. Habis gelap, terbitlah terang. Man sahibuh? Gak usah dijawab. Yang jelas, dari mana kita mengetahui hitam, kelam, gelap? Dengan adanya putih dan terang benderang. Bagaimana sifat terang? Sifatnya langsung, lawannya gelap. Gelap tidak terlihat apa-apa, terang terlihat apa-apa. Dan begitupun sifat panas. Bagaimana? Lawannya dingin. Panas bagaimana sifatnya? Ya, lawannya dingin. Bagaimana dingin? Merasa kedinginan, nah itu lawannya dari panas. Maka panas kegerahan. Lawannya dingin. Maka begitupun di sini jahr dengan ta yang ada pada kuwirat, sujirat dan yang lainnya, maka di sini ta bersifat dengan mim mutadadan ataupun contradiction. Maka tadi sifat mim bagaimana? Dia itu jahr. Maknanya jika disukunkan dia tidak keluar nafas. Dan ta pada kuwirat sama-sama sukun, mim dengan ta keduanya sukun, dua sifat yang contradiction. Mim harus jahr. Maknanya jika disukunkan kita baca tanpa keluar nafas. Coba idza syam am, maka keduanya tidak boleh keluar nafas dan suara. Adapun ta kuwirat, maka dia sifatnya lawan dari mim yang jahar, maka dia hams. Apa itu hams? Jaroyan an-nafas. Ada nafas yang tidak bisa ditahan. Kuwirat. Dan di sini banyak inkadarat, suyirat. Maka semuanya harus dikeluarkan nafasnya. Lalu kalau tidak dikeluarkan akan sesak nafas. Para qurra akan merasa sempit dada. Dan dari segi mubalaghah, hiperboliknya, antum jika mengulang-ulang ayat ini bisa masuk angin. Karena si udara yang harusnya dikeluarkan ditelan. Suyirat, harusnya suyirat. Antum telan suyirat. Inkadarat, utilat, husyirat, maka bisa masuk angin. Alhasil ini dalam keadaan salah dari segi sifat. Maka jika kalian mempelajari ilmu tajwid, ilmu talqin seperti sekarang, yang intinya ilmu tajwid, mentahsinkan Al-Quran, ditambah kita dengan qiraah asyarah, maka kita mengajak kepada kalian untuk membaca seperti para a'immah, imam-imam yang diridhoi. Dan justru Nabi menjadikan seseorang menjadi imam karena dia bacaannya benar. Maka di hadis di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah disebutkan imamukum aqra'ukum Qur'anan. Dijadikan di antara kalian imam. Apa? Umurnya lebih tua. Seperti yang antum lihat kebanyakan di masjid-masjid, terutama masjid yang dipegang oleh pendiri. Maka pendirinya umurnya sudah 20 tahun, sudah batuk-batuk, suaranya pun
sudah parau, dan kesalahan yang sering banyak dari makharijul huruf dibiarkan begitu saja, dan panjang dan pendek, matobi'i dan yang lainnya tidak peduli, maka terus menerus menjadi imam. Maka tidak benar seperti itu. Lalu bagaimana menjadi imam? Apakah dinilai dari hafalannya? Dia hafal 30 juz, namun qiraahnya hancur, tidak mengetahui makharijul huruf, tidak mengetahui sifatul huruf, apalagi ilmil qiraah wars, qiraah demikian, hanya menghafal qiraah hafasan Asim, tidak apa-apa. Namun makharijul huruf susah, dan sifatul huruf apalagi. Maka jika ada seseorang yang dia mumpuni dari ilmu Al-Quran, meskipun dia hafalannya hanya misalnya juz amma, namun dia menghafal juz amma pertama dengan makharijul huruf, amma yatasaalun, diberikan mad-madnya yang benar, dan diberikan mim musyaddadah gunnah, dan diberikan ain bukan amma jadi hamzah. Amma, orang-orang awam membaca ain dengan hamzah misalnya, maka dibaca seperti itu, dia berhak menjadi imam meskipun hafal juz amma, na'am, namun mutkin di dalam qiraahnya. Maka juz yang ke-29 dia sambil berjalan nanti masuk kepada al-mulk dengan qiraah yang benar ini. Kemudian apalagi dia membaca ilmu qiraah dari qiraah asyarah, maka dia kadang membaca qiraah dari Hafs an Asim, kemudian kadang dia membaca dari qiraah Wars an Nafi', dan kemudian dia membaca dari qiraah Al-Kisai, dan seterusnya. Maka ini lebih berhak. Imamukum aqra'ukum Qur'anan, dan dulu Nabi membaca Al-Quran setelah diturunkan oleh Jibril. Apakah Nabi membaca Hafs an Asim seperti yang antum pikir dan antum kira? Jawabnya tidak. Hafs an Asim belum lahir. Lalu Nabi membaca apa? Membaca Al-Quran ala sab'a ahruf. Nabi membaca Al-Quran, baik dibaca sebagai imam, baik dibaca sebagai qiraah yang dicatat oleh para sahabat, dengan 7 qiraah Arab. Maka jangan dikira antum bahwa Nabi dulu membaca qiraah Hafs an Asim seperti di sini, idza syamsu kuwirat. Jangan dikira seperti itu. Kenapa? Karena kalau Nabi membaca itu saja tidak akan ada qiraah dengan tarqiq ra. Namun karena Nabi juga membaca ala sab'a ahrufin, dibaca juga idza syamsu kuwirat. Maka akhirnya ada qiraah Wars an Nafi'. Maka dulu Nabi membaca Al-Quran di saat dia hidup dengan seluruh qiraah yang diturunkan Jibril, baik di dalam sholat ataupun di saat dia membaca untuk ditulis oleh para sahabat. Mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Umar, di mana Umar sholat di belakang Hisham Ibnul Hakam, membaca awal surat Al-Furqan. Dan Hisham membaca apa yang dia dengar dari Nabi. Dulu belum ada Hisham membaca misalnya qiraah Wars, Hisham membaca qiraah Al-Kisai, Hisham membaca qiraah Hamzah Az-Zayyat. Tidak. Maka sahabat ini mendengar dari Nabi langsung. Nabi membacanya apa yang dia dengar dari Jibril. Namun lihat, Nabi membaca yang didengar oleh Hisham qiraah dari 7 dialek Arab. Wallahualam dialek yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Maka di saat dibaca Umar kaget. Loh, dia membaca surat awal dari Al-Furqan, tapi aku tidak seperti itu. Aku mendengar dari Nabi bacaannya lain. Seperti tadi, idza syamsu kuwirat, dibaca idza syamsu kuwirat, misalnya seperti itu. Atau halateka hadisul ghasyiyah, dibaca hal ataka hadisul ghasyiyah, dibaca hal ataka hadisul ghasyiyah. 3 berbeda.
Maka di sini Umar kaget. Kok Hisham membaca di salat lagi ayat yang lain yang tidak dia hafal? Maka setelah selesai dibawa oleh Umar kepada Nabi, maka diadukan kepada Nabi, ya Rasulullah, hada Hisham yaqra al-Quran bima ladhi ghaira ladhi sami'tu minka. Selain dari apa yang aku dengar dari kamu. Awas bermain-main dengan Al-Quran ini. Maka Nabi Muhammad SAW tabayyun. Maka ditanyakan oleh Nabi kepada Hisham, Iqra ya Hisham. Dibaca oleh Hisham qiraah. Apa jawab Nabi? Hadzal ladzi unzila. Maka ini Al-Quran yang diturunkan. Kemudian coba Umar, kamu tadi yang protes, apa yang kamu dengar? Maka dibaca oleh Umar dari qiraah yang Nabi ajarkan. Maka Nabi mengatakan wa hakadzal Qur'an unzila. Maka demikian Al-Quran pun diturunkan. Maka kesimpulannya, Nabi membaca Al-Quran dengan qiraah yang bermacam ragam. Tidak yang seperti antum jalankan, misalnya antum mempunyai pondok, dari semenjak antum membuat masjid sampai nanti turun-temurun seperti kita, kemudian Hudzaifah, kemudian misalnya terus membaca Hafiz an Asim. Tidak. Maka di sini poinnya, dulu Nabi membaca di zaman para sahabat membaca surat Furqan yang misalnya di sini dimisalkan, berbeda antara qiraah Umar dengan qiraah dari Hisham. Maka setelah mengatakan bahwa dua qiraah ini benar, Nabi terus mengatakan apa? Innal Qur'ana unzila ala sab'a ahrufin. Faman qara'a minha faqad asaba. Maka Al-Quran diturunkan dari 7 qiraah. Barang siapa yang membaca dari qiraah yang 1 dari 7 telah benar. Maka sekarang kembali kepada masalah kita. Berarti tadi Wars berkesendirian dengan tarqiq, kuwirat, dan jumhur dengan tafkhim, kuwirat. Maka di sini bukanlah qiraah Nafi' ingin beda sendiri, ingin gaya-gayaan, kuwirat, oh gaya lain. Bukan. Ini karena Nabi dulu mengajarkan para sahabat seperti itu. Dan misal yang lain dikisahkan di Musnad Imam Ahmad, yang mana sama kasusnya namun tidak disebutkan namanya, dan disahihkan oleh Syekh kami Muqbil di Jami'us Sahih dan di As-Sahih Al-Musnad, bahwa berseteru 2 orang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, orang ini membaca Al-Quran lain dari apa yang aku dengar darimu. Dan orang ini pun protes, aku mendengar darimu. Maka sama kasusnya namun tidak disebutkan namanya. Maka coba baca yang satu, baca yang kedua, sama-sama sumbernya dari Nabi, dan Nabi mengatakan hakadal Qur'an unzila, innal Qur'ana unzila ala sab'a ahrufin, faman qara'aha faqad asaba. Barang siapa yang membaca 1 dari antara 7 telah benar. Kemudian juga di hadis yang lain di Musnad Imam Ahmad, di saat Ubay ibnu Ka'ab di Musnad Ubay bersama Nabi, maka Ubay ibnu Ka'ab orang paling kuat periwayatan Al-Quran, karena dia bersama Nabi mencatat dan menghafal, dan akhirnya mengetahui qiraat-qiraat yang banyak. Maka ini dijadikan dia menjadi number 1 di hadis yang muttafaqun alaih, fastaqra'ul Qur'an min arba'ah. Pertama Ubay ibnu Ka'ab. Maka bacalah Al-Quran dari 4 orang, diantaranya Ubay ibnu Ka'ab al-Ansari. Dan dulu Umar, seperti disebutkan di hadis yang sahih tentang salat tarawih di Sahih Al-Bukhari, bahwa dulu Umar memerintahkan untuk kembali salat berjamaah dalam salat di bulan Ramadan tarawih ala 11 rakaah ala Ubay ibni Ka'ab. Siapa yang dipanggil menjadi imam oleh Umar? Ubay, tidak tanggung-tanggung. Kenapa? Dia yang dulu paling hafal, paling mengetahui qiraah, paling mengetahui segalanya dengan Al-Quran. Maka dia yang berhak. Sesuai dengan hadis, imamukum aqra'ukum Qur'anan. Sebaik-baiknya kalian yang menjadi imam yang paling benar qiraahnya. Maka di hadis Ubay ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad,
yang disahihkan oleh Syekh kami Mukbil di Jami'us Sahih dan juga di Sahih Al-Musnad, bahwa di saat kami bersama Nabi tiba-tiba turun wahyu dan kami melihat bagaimana Nabi dalam keadaan turun wahyu. Maka kemudian di saat turun wahyu, disinilah poinnya juga, bagaimana sab'a ahrufin. Maka Nabi membacakan kepada Ubay dan Ubay menulisnya. Kemudian Nabi bertanya, Ubay bertanya, hadhihi tsaniyah, maksudnya ini qiraah yang kedua. Maka apa kata Jibril? Akhbir sahibak hadhihi ats-tsalitsah, beritahu kepada temanmu ini qiraah yang ketiga. Kemudian dicatat. Kemudian ada lagi, bertanya lagi, ini qiraah yang keberapa? Dikatakan ini qiraah yang keempat, dan seterusnya sampai kelima, keenam di hadis itu, sampai ketujuh. Maka poinnya, Nabi di saat menerima wahyu dari Jibril, itu bahkan Nabi mentalkinkan apa yang dikatakan oleh Jibril karena Nabi tidak baca tulis. Dan ini yang jadi sampai sekarang kelompok orang-orang kufar, para profesor-profesor yang ingin merusak agama Islam, pura-pura masuk Islam, dan mereka ingin menghancurkan Islam dari dalam. Mereka bertahun-tahun belajar Al-Quran, namun tidak beriman kepada Allah, tetap agamanya agama kafir. Namun masuk ke university Islam, pura-pura. Maka mereka mempelajari Al-Quran, tetap mereka tidak bisa mengatakan Al-Quran adalah buatan Muhammad. Al-Quran adalah syair karangan Muhammad. Karena apa? Semua orang menyaksikan semenjak kecil Nabi Muhammad tidak baca tulis. Dan semua hadis-hadis menjelaskan di saat Sulh Al-Hudaybiyah dituntut dari kaum muslimin. Maka dikatakan, ya Muhammad i'til katib, wahai Muhammad datangkan penulismu. Nabi Muhammad tidak bisa menulis. Dari khobar-khobar yang sahih seperti itu. Maka Nabi mengatakan kepada penulis, uktub bismillah, tulislah di atasnya bismillahirrahmanirrahim. Tidak Nabi menulisnya, tetapi memerintah kepada wakilnya, uktub bismillahirrahmanirrahim. Maka dari hadis-hadis seperti itu dan khobar-khobar seperti ya kita sebutkan tadi dari Ubay, maka Nabi Muhammad tidak baca tulis. Sehingga mereka orang-orang kafir, para orientalis yang sudah gelarnya doktor bahkan profesor di university di kufar, maka mereka tetap buntu untuk membahas Al-Quran, menjelekkan Al-Quran dan mengatakan Al-Quran buatan Muhammad. Buntu karena diketahui di hadis-hadis dan tarikh Nabi Muhammad tidak baca tulis. Maka di sini Ubay yang menulis, di saat dia menulis ditanya, ini yang keberapa qiraah? Kata Jibril, akhbir sahibak ats-tsalitsah, ini qiraah yang ketiga. Maka dari sini menjadi pendalilan bagi kita tentang permasalahan ilmu qiraah, bahwa ilmu qiraah yang kita baca sekarang ada qiraah wars, ada qiraah demikian dan demikian, maka di sini semuanya dari Nabi. Lalu mereka wars an-Nafi', Hafs an Asim yang kita hafal, apa itu? Mereka ahli qiraah yang dulu mereka mengambil dari Nabi. Maka oleh sebab itu sering kita jelaskan, wars an-Nafi' siapa? Sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad. Dan juga Asim ibnu Abi Nujud, siapa gurunya? Sampai kepada Nabi Muhammad. Semuanya mempunyai guru-guru dari tabi'in dan sahabat dan Nabi Muhammad. Maka ini gambaran agar kalian tidak pusing apa itu qiraat. Nah itulah, maka ilmu qiraah ilmu yang agung. Semuanya kalamullah. Dan kita bangga mengajari ini karena ma'ruf. Ilmu ini ilmu yang jarang. Terutama notabene ahlus sunnah salafiyah jarang yang belajar dan mengajar ilmu ini. Ilmu ini di zaman now dikuasai oleh, pertama di Mesir, Al-Azhariyun yang kebanyakan ikhwanil muslimin, ataupun dipegang oleh Asyuriyin yang belajar dengan mereka. Maka mereka bangga mempelajari dan mengajari ini, dan mereka mempunyai madhab-madhab tertentu. Adapun kita ahlus sunnah yang mengikuti sunnah Nabi, lebih berhak kita untuk mempelajari dan mengajari ilmu yang agung ini.
Karena agama kita agama yang hak, dan kita dalam keadaan the right path, jalan ahli sunnah yang benar, maka sebaiknya dai-dai salafi yang mengajari ilmu-ilmu seperti ini, semangat kalian baik santri ataupun yang di luar sana untuk mengikutinya, karena ilmu ini sangat jarang. Dan coba antum cek dari marokiz ahlu sunnah, misalnya di mana saja ada yang mengajarkan al-qiraat, dan apakah ada yang mempraktekannya di masjidnya atau hanya sekedar keilmuan? Maka alhamdulillah jarang sekali. Dan ini adalah cambuk dan kesempatan bagi kita. Kita sibuk dengan jarah wa ta'dil, kita sibuk nahi anil munkar, kita sibuk keras dakwah kita kepada al-mubtadi'ah, kepada orang-orang yang salah jalan, the wrong path. Namun kita juga mempelajari ilmu qiraah. Jangan ditinggalkan ilmu ini, sehingga ilmu ini bisa dijadikan sebagai fardu kifayah. Maka kita yang mengajari ilmu ini, di mana orang-orang tidak belajar dan tidak bisa mengajari ilmu ini, kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, fardu kifayah. Seperti orang-orang yang memandikan jenazah, di mana orang-orang yang lain tidak mampu karena bekerja, sibuk untuk mengiring jenazah, memandikan jenazah, maka orang-orang yang memandikan jenazah fardu kifayah. Kewajiban pada semua orang itu jatuh dikarenakan adanya 4 orang, 5 orang yang melaksanakan pemandian, penyolatan, dan mengkafani dan menguburkan ke kuburan. Maka mereka orang-orang yang melaksanakan fardu kifayah, pahlawan, maka telah jatuh kewajiban atas kita gara-gara mereka. Dan begitu pun kita di sini mengajarkan ilmu ini, kewajiban ini gugur kepada yang lainnya. Maka inilah dari usul yang pertama. Dan tadi kita katakan asyamsu mim dan kuwirat, maka kuwirat hams dan asyamsu di sini tidak boleh keluar apa-apa. Idza syamsu kuwirat. Ayat kedua sama. Wa idan nujumun kadarat. Maka di sini kita katakan sama, maksudnya dari segi makhraj, dan juga bedanya di sini ro sepakat. Jumhur bahkan dari qiraah Wars an-Nafi' pun membaca dengan tafkhim. Kenapa? Karena ro fathah dan sebelumnya fathah, kadarat. Maka di sini tidak ada perbedaan. Wa idan nujumun kadarat. Dan adapun sama saya tadi katakan di akhirnya kuwirat. Jumhur di sini in kadarat, maka sama. Bahkan Wars pun sama dengan tafkhim, dan sama dari segi hams. Lalu tak di sini dinamakan hams. Berapa huruf hams? Huruf hams fa, ha, sa, ha. Fa, ha, sa, ha. Sha, sod. Sha, kho, sod, sin, kaf, ta. Dinamakan dengan fahasahu syakhsun sakata. Seperti berkata Ibnul Jazri, kumpulan dari huruf-huruf yang hams. Lalu sisanya jahr. Maka jahr lebih mudah karena sisanya dari hams, maka itulah jahr. Maka di sini sama wa idza, dan nun di sini dalam keadaan musyaddadah sehingga masuk wa idan, seperti wa idash. Lalu ditasdidkan di sini nun, maka dia harus idgham. Wa idan, wa idan, ada idgham dan makna ada gunnah, dan makna wujubul gunnah di sini nun musyaddadah masuknya kepada khaysum. Wa idan, 2 harokat. Nujumu juga 2 harokat, dan
nujumung, maka nun sakinah bertemu dengan kaf menjadi ikhfa, juga makhrajnya dari khaisum 2 harokat. Nujumung, jadi ada 2 di sini dari gunnah. Wa idan mungka dan wa idan, maka dua-duanya dari khaisum. Yang pertama wa idan dinamakan wujubul gunnah karena nun musaddadah, dan yang kedua ikhfa, maka dua-duanya dari khaisum. Dan di sini ra dalam keadaan mufakhamah semua dibaca mufakhamah, tidak ada khilaf dari qurra al-asyrah. Maka selesai, sehingga dari sini ayat ini ada huruf tafkhim yakni ra secara sepakat. Dan di ayat yang pertama ada tafkhim yakni ra hanya jumhur. Selain dari Warsh semuanya membaca tafkhim, kecuali Warsh dibaca dalam keadaan tarqiq. Kuwirat. Adapun ayat kedua nujumun kadarat sama. Adapun ayat yang ketiga wa idal jibalu suyirat, maka di sini kita katakan seperti di ayat yang pertama suyirat dalam keadaan ra muraqqaqah. Namun jumhur yang 9 dibaca tafkhim. Kenapa? Karena sebelum ra kasrah. Suyirat. Adapun jumhur bimujarrad melihat kepada ra yang fathah, maka tafkhim secara mutlak. Suyirat. Adapun wa ida al-jibalu, wa idal jibalu, di sini lain dengan wa idan nujumu dan idasyamsu. Lainnya apa? Alif lam di ayat yang sebelumnya dinamakan syamsiyah. Adapun di sini al-qamariyah, wa idal jibalu, maka lam dibaca al-jibal, maka matobi'i al-jibal, dan suyirat dibaca oleh jumhur yang 9 dalam keadaan tafkhim ra mutlak, ra fathah langsung apa tafkhim, maka dibaca suyirat. Adapun bacaan dari Wars an-Nafi' maka ditarqi, dibaca suyirat seperti kuwirat, suyirat. Dan tak sama, sukun berarti hams, harus dikeluarkan dari nafas. Suyirat, kuwirat, inkadarat, maka dalam keadaan tafkhim, dalam keadaan tarqiq sama. Suyirat, kuwirat, inkadarat, semuanya dalam keadaan hams. Wa idal isyaru uttilat, dan begitupun di ayat yang keempat sama. Wa idza tidak jadi matobi'i seperti di semua ayat yang sebelumnya karena bertemu dengan al, sehingga cancel kepada hukum matobi'i. Dan di sini alif lamnya syamsiyah seperti al-jibal, maka wa idzal isyaru. Maka antum perhatikan di saat alif lam yang bukan syamsiyah seperti al-jibal, wa idzal isya, maka ain dan jim tidak musyaddadah. Namun di saat dia itu dalam keadaan asyamsiyah musyaddadah. Wa misalnya idash, alif lamnya tidak dibaca dan shin dalam keadaan musyaddadah. Begitupun nun, wa idannu, maka di sini musyaddadah. Adapun al-jibal dan al-isyar tidak musyaddadah. Wa idal isyaru uttilat, di sini pun sama. Dalam keadaan tidak ada perbedaan. Kenapa tidak ada perbedaan padahal uttilat? Kenapa qiraah Warsh tidak mentarkik? Indak ya, siapa yang ngantuk? Ada yang ngantuk?
melotot semua. Namun kita lihat melotot, tetapi melotot paham atau melotot melotot tidak paham. Indak ya Abdurrahman. Huna utilat limada al-wars lam yuraqqik. Li'annahu la yujad ra. Walakin mada? Walakin ta. Wain ta? Li'annahu qablahu fathah. Utilat qabla is. Kasrah ula utilat. Li'annahu la laysa ra. Hada huwa. Wa anta qultulak. Bisa jadi melotot, bingung. Li'anal anlam ama min qabl suyirat, sara suyirat, suyirat. Kadalik kuwirat, kuwirat. Huna lam utilat waras aido sawa utilat. Li'anal laysa ra. Fahim? Baqiya soal indak. Taib wal isyaru. Limada laysa muraqqaqah? Qablahu ra. Qablahu fathah. Wa huwa mufakhamah. wa huwa mufakhamah wa huwa dhammah. Idan ad-dhammah huna qablahu fathah khalas. Idan tafkhim. Maka tidak ada perbedaan dengan jumhur. Maka di sini dibaca dalam keadaan ra mufakhamah. Wa idal isyaru utilat. Perhatian di sini utilat to dalam keadaan harf isti'la. Maka dia mufakhamah. Maka tafkhimnya kuat dikarenakan tasdid. Utilat. Maka to huruf mufakhamah. Maka orang-orang yang belajar ilmu qiraah dan ilmu tajwid, dia di saat membaca surat atau ayat ini datar flat. Dan ayat ini ada tafkhim, ada di mulut ini besar. Seperti ini. Wa idal isyaru utilat. Mulut kita utilat. Isyaru. Roknya tidak seperti tadi. Kuwirat. Tapi al-isyaru ru. Maka tebal dan tipis. Itu mulai dirasakan oleh antum di saat kalian mempelajari ilmu qiraah, ilmu tajwid. Dan ini yang kita inginkan. Maka di saat kalian membaca mulai diresapi. Ini flat, semuanya tarqiq, muraqqaqah. Dan ini ayat ada huruf tafkhim berarti tebal. Lihat di sini. Wa idal isyaru utilat. Maka ta hams. Wa idal wuhushu husyirat. Ini qiraah jumhur husyirat dalam keadaan tafkhim ra. Namun qiraah warsh wa idal wuhushu husyirat. Husyirat. Maka inilah perbedaan juga ayat yang kelima. Dan sama wa idal wuhushu, maka waw di sini alif lamnya qamariyah. Husyirat. Dan husyirat jumhur ditafkhimkan dan qiraah wars ditarqiq. Husyirat. Maka inilah perbedaan dari jumhur dan dari qiraah wars. Wa idal biharu sujjirat. Maka di sini ada perbedaan di dalam ucapan sujjirat. Maka pertama madhab jumhur. Wa idal biharu sujjirat. Maka dia ditasdidkan dan ra-nya mufakhamah. Maka jumhur ditafkhim ra dan juga dijadikan musyaddadah sujjirat. Maka jumhur bitafkhim ra. Adapun wars maka ditarqiq ra. Sujjirat. Dan juga qiraah dari tiga selain wars, Yaqub dicatat, Ibnu Katsir dan Abu Amr dibaca tafkhim ra.
sama seperti jumhur, namun takhfiful jim. Maka jim ditakhfif. Makna takhfif di sini adalah tanpa tasdid. Jadi dibaca bagaimana? Wa idal biharu sujirat. Tetap roknya dalam keadaan tafkhim rot. Namun tidak sujirat, tapi sujirat. Dan ini qiraah dari 3, Ibnu Katsir, Yaqub, dan Abu Amr. Mereka tidak membaca dengan tasdid. Adapun jumhur dan bahkan wars ditasdid. Namun bedanya wars sujirat, jumhur sujirat. Dan Ibnu Katsir dan Yaqub dan Abu Amr sujirat. Wa idal biharu sujirat. Sujirat. Jumhur wa idal biharu sujirat. Wars wa idal biharu sujirat. Maka ta sama, dia dibaca hams. Sudah adan? Taib, kita selesaikan dari 6 ayat ini, dan insya Allah di waktu yang akan datang kita lanjutkan. Maka telah kita berikan bagaimana dari makharijul huruf dan sifatul huruf, dan di sini tarqiq dan tafkhim, terutama ra ala qiraah wars dan tafkhim ala qiraah jumhur, dan juga tasdid jim sujirat jumhur, dan berkesendirian 3 Yaqub, Ibnu Katsir, dan juga Abu Amr dalam keadaan biduni tasdid, ditakhfif namanya. Jadi sujirat dan ra-nya tafkhim. Maka mari kita talqin, kumpulkan, dan setelah itu adzan. Dan setelah adzan kita murajaah ayat atau surat yang sebelumnya. Siapa yang siap? Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Wa idzan nujumu kadarat. Wa idal jibalu suyirat. Wa idal jibalu suyirat. Siapa yang salah? Wa idal jibalu suyirat. Wa idal isyaru uttilat. Tafkhim. Wa idal isyaru uttilat. Taknya hams. Uttilat. Wa idal wuhushu husyirat. Wa idal wuhushu husyirat. Wa idal biharu sujjirat. Wa idal biharu sujirat. Wa idal biharu sujjirat. Sekarang kita habiskan 6. Antum mengikuti kita. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Wa idzan nujumu kadarat. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal jibalu suyirat.
wa idal isyaru uttilat, wa idal wuhushu husyirat, wa idal wuhushu husyirat, wa idal biharu sujjirat, wa idal biharu sujjirat, wa idal biharu sujirat. Ayo, siapa yang bisa sekarang satu-satu dicoba case. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat, idza syamsu kuwirat, wa idzan nujumu kadarat, wa idzal jibalu suyyirat, wa idzal jibalu suyyirat, wa idzal 'isyaru 'uttilat, wa idzal wuhushu husyirat, wa idzal wuhushu husyirat, wa idzal biharu sujjirat, wa idzal biharu sujjirat, wa idzal biharu sujirat. Qira ya Hudzaifah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat, idza syamsu kuwirat, wa idzan nujumu kadarat, wa idzal jibalu suyyirat, wa idzal jibalu suyyirat, wa idzal 'isyaru 'uttilat, wa idzal wuhushu husyirat, wa idzal wuhushu husyirat, wa idzal biharu sujjirat, wa idzal biharu sujjirat, wa idzal biharu sujirat. Qira ya Wais. Masih utang 2 pukulan Mas Buk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat, wa idza syamsu kuwirat, wa idzan nujumu kadarat, wa idzal jibalu suyyirat, wa idzal jibalu suyyirat, wa idzal 'isyaru 'uttilat, wa idzal wuhushu husirat, wa idzal wuhushu husirat. Kok sama rot semua? Wa idzal wuhushu husirat, wa idzal biharu suddirat. Kafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Kenapa bapak kalian sibuk kerja?